Equality before the law atau kesetaraan di depan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Lalu kenapa kemudian pada sore hari ini saya membahas tentang equality before the law? Menyikapi apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI, Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman atau Beni Kabur Harman atau Harman Benakditus Kabur. Ya, politisi dari Nusa Tenggara Timur yang pada kesempatan rapat dengar pendapat menyentil soal ijazah palsu, ya, soal sertifikasi yang katanya menurut Pak Beni Kaharman bisa dibeli, lalu mengaitkan dengan apa yang dilakukan oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak Asrul Sani, yang oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi dilaporkan ke Bareskrim Polri yang menuduh ijazah S3 atau ijazah doktor Bapak Asrul Sani itu palsu. Ya, saya ulangi lagi. Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi ke Bareskrim Polri yang menuduh ijazah S3, ijazah dokter dari Bapak Asrul Sani itu palsu. Artinya sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri, ya. Lalu tiba-tiba Pak Asrul Sani mengundang berbagai macam wartawan untuk hadir. Ya, untuk hadir, dan di sana Pak Asrul Sani menunjukkan semua ijazah-ijazah yang beliau miliki. Dan anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat memuji apa yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Pak Asrul Sani dengan mengatakan ketika dituduh ijazahnya lalu menunjukkan ijazah-ijazah yang beliau miliki. Pertanyaan saya, satu, Pak Asrul Sani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Apakah ketika Pak Asrul Sani menunjukkan ijazahnya kasusnya selesai? Tidak. Saya katakan tidak. Saya jadi ingat jargonnya Partai Demokrat. Katakan tidak pada korupsi. Faktanya katakan tidak pada hal korupsi. Apakah kasusnya akan selesai? Apakah lalu laporannya akan dicabut ketika Pak Asrul Sani menunjukkan ijazahnya? Tidak, dan tidak boleh dicabut sebelum ada pembuktian bahwa ijazah-ijazah yang ditunjukkan Pak Asrul Sani itu, satu, sudah diteliti ahli, yang dua, sudah ada keputusan pengadilan. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya hanya belajar dari apa yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara yang mendampingi Roy Suryo CS. Apa yang disampaikan Refli Harun? Berikan ijazahnya Pak Joko Widodo ke ahli, lalu dibawa ke pengadilan agar supaya ada kepastian hukum apakah ijazah Pak Joko Widodo asli atau palsu. Makanya saya mengatakan masalah tuduhan terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Asrul Sani tidak selesai setelah Pak Asrul Sani menunjukkan semua ijazahnya. Equality before the law, kesetaraan di depan hukum. Itu yang saya maksudkan, ya. Lalu kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari yang cerah ini, saya dengan tegas meminta kepada DPP Partai Demokrat, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk sesegera mungkin menunjukkan ijazah SMA Negeri 1 Pacitan milik Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera diperiksa ahli dan dibawa ke pengadilan untuk diperiksa keaslian dan keabsahannya. Kenapa saya meminta SMA Negeri 1 Pacitan milik Pak Susilo Bambang Yudhoyono untuk diperiksa ahli lalu dibawa ke pengadilan? Karena dengan ijazah SMA
Pak SBY mendaftarkan diri ke Akmil hingga bisa mendapatkan gelar jenderal. Ya, harus diperiksa, harus bukan sekedar ditunjukkan ke publik, harus diperiksa ahli dan harus mendapatkan kepastian hukum di pengadilan karena dengan ijazah SMA dari SMA Negeri 1 Pacitan, beliau bisa mendaftarkan diri ke Akmil, lalu lulus Akmil, lalu mendapatkan gaji selama menjadi dan aktif sebagai tentara, lalu kemudian bisa menjadi presiden 2 periode. Artinya bermula dari ijazah SMA Negeri 1 Pacitan, Pak SBY bisa menjadi pejabat publik, pernah menjadi Menko Polhukam era Megawati Soekarno Putri, lalu 2 kali menjadi presiden. Wajib hukumnya ijazah SMA Negeri 1 Pacitan milik Pak SBY diperiksa ahli dan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Begitu juga dengan ijazah milik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dari perguruan Cikini. Ya, wajib untuk diperiksa ahli lalu dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian apakah ijazah Megawati Soekarno Putri dari perguruan Cikini itu asli atau tidak. Equality before the law, kesetaraan di depan hukum, itu prinsip fundamental. Ya, ijazah Pak SBY dari SMA Negeri 1 Pacitan dan ijazah SMA Megawati Soekarno Putri dari perguruan Cikini wajib hukumnya diperiksa ahli lalu dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum apakah ijazah 2 mantan presiden itu asli atau palsu. Saya menunggu itu, equality before the law, kesetaraan di depan hukum, karena itu adalah prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum modern. Semua mantan-mantan pejabat publik wajib hukumnya untuk memberikan ijazahnya kepada ahli-ahli yang memiliki kemampuan untuk meneliti dan menguji secara forensik keaslian dan keabsahan ijazah-ijazah mantan-mantan pejabat publik di Republik ini. Bisa saja ke depannya ijazah Pak Yusuf Kalla, ijazah Pak Budiono, ijazah Kiai Haji Ma'ruf Amin wajib juga diperiksa oleh ahli dan juga wajib hukumnya dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Landasan dasar saya meminta untuk diperiksa ahli dan juga dibawa ke pengadilan adalah 1. Institusi, ya, otoritas institusi yang mengeluarkan ijazah, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitas, pada saat ini menunjuk dan merujuk pada kasus yang dialami oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan seseorang itu alumni, tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan seseorang itu mengenyam pendidikan di institusinya. Itulah yang menyebabkan semua mantan-mantan pejabat publik di Republik ini wajib menyerahkan ijazahnya lalu diteliti oleh para ahli dan dibawa ke pengadilan agar memiliki kepastian hukum apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Termasuk ijazah Profesor Dr. Mahfud MD, Profesor Dr. Repli Harun, Ferry Amsari dan Abraham Samad yang pernah mendapatkan gaji dari ijazah yang dimiliki wajib untuk diteliti asli atau palsu. Saya menunggu keberanian dari para pejabat-pejabat publik di Republik ini untuk menyerahkan ijazahnya lalu diteliti oleh ahli dan dibawa ke pengadilan. Jangan hanya berani meminta kepada Pak Joko Widodo, tapi tidak berani meminta kepada diri sendiri untuk menunjukkan saya berani memberikan ijazah saya untuk diteliti ahli, lalu dibawa ke pengadilan. Berani jujur itu hebat. Jangan hanya pandai menuduh dan pandai bicara. Repli Harun dan Partai Demokrat.